Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua dan sahabat Si Boim. Bertemu lagi dengan Bu Vika, tentu saja di channel Si Boim. Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Vika berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran 6. Kita mulai ya anak-anak. Dalam setiap pembelajaran tentu saja ada tujuannya. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita mempunyai beberapa tujuan. Anak-anak bisa melihat dan membacanya di sebelah Bu Vika ini. Baik, di sini sahabat Si Boim, siapa yang suka mendengarkan dongeng? Semua suka? Bu Vika juga suka. Bu Vika paling suka itu dongeng tentang hewan-hewan. Nah, anak-anak ada yang tahu disebut apakah dongeng tentang hewan-hewan? Iya, benar. Tentang hewan-hewan itu namanya fabel. Iya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan melihat sebuah dongeng fabel yang sudah Bu Vika siapkan. Tentang apa ya? Nanti anak-anak perhatikan. Kemudian nanti Bu Vika mau anak-anak menceritakan kembali dongeng yang sudah Bu Vika tampilkan. Oke? 1, 2, 3. Suatu ketika, kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hap! Menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri, pencuri, teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah.
Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina dina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Terima kasih. Oke, sudah selesai ya tadi yang menyaksikan dongeng. Ada yang tahu tadi judulnya apa? Apa? Iya, si kancil dan cicak yang badung. Benar. Nah, di sini Bu Vika mau tanya, tadi dongeng fabel itu menceritakan tentang apa? Iya, tentu saja menceritakan tentang si kancil dan cicak yang badung. Anak-anak nanti bercerita ya, menceritakan kembali kepada ayah atau bunda atau adik tentang dongeng ini. Siap ya, nanti menceritakan kembali ya. Oke, kemudian Bu Vika mau tanya, boleh nggak sih, tadi kan di dongeng ada si cicak yang suka mencuri makanan punya temannya. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya kalau teman-teman mengambil makanan punya temannya? Boleh tidak? Tidak boleh. Itu contoh perbuatan yang tidak
Puji, iya. Jadi sekarang kalau misalnya Bu Vika punya kue, Bu Vika punya satu buah kue. Nah, Bu Vika mau membagi kuenya kepada 3 anak Bu Vika. Bu Vika putranya 3. Kemudian Bu Vika mau membagi padahal kuenya hanya 1. Bagaimana cara Bu Vika agar Bu Vika dapat membagi kue ini secara adil? Bagaimana cara Bu Vika agar anak-anak Bu Vika tidak berebut? Nah, untuk itu sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Apa ya itu pecahan? Yuk kita simak video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Contohnya, sebuah apel yang utuh dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian dari 2 potong dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2, dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Masing-masing potongan nilai pecahannya adalah 1/2. Apa maksud dari 1/2? Angka 1 menunjukkan berapa jumlah bagian yang kita tunjuk atau yang kita maksud. Angka 2, jumlah dari semua potongan. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, potongan apel ini nilai pecahannya adalah 1 per jumlah keseluruhan potongan ada 2, maka 1/2. Angka di atas garis disebut dengan pembilang, angka di bawah garis disebut sebagai penyebut. Contoh selanjutnya adalah sebuah pizza akan dibagi oleh 2 orang. Masing-masing mendapatkan setengah atau 1/2. Contoh lain, sebuah persegi panjang dipotong menjadi 2, kita warnai setengahnya atau 1/2. Selanjutnya, segitiga kita potong menjadi 2 bagian sama besar, kita warnai 1/2 bagian. Selanjutnya, masih persegi panjang, kita potong menjadi 2 sama besar, kita warnai setengahnya. Mengenal pecahan 1/3. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3. Perhatikan contoh berikut. Sebuah donat dibagi menjadi 3 bagian. Nilai pecahan salah satu potongannya adalah 1 per jumlah keseluruhannya ada 3, maka 1/3. Pecahan 1/3 yang lain, misalnya segitiga yang kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang ini nilai pecahannya adalah 1/3, sebuah lingkaran yang kita potong menjadi 3 bagian. Bagian yang ini nilai pecahannya adalah 1/3. Persegi panjang yang kita potong menjadi 3 bagian. Bagian yang warna merah nilai pecahannya adalah 1/3. Persegi panjang yang kita potong menjadi 3 bagian. Bagian yang ini nilainya 1/3. Mengenal pecahan 1/4. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4, dibaca 1/4 atau 1/4. Contoh, sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian. Berapa nilai pecahan salah satu potongannya? Maka nilai pecahannya adalah 1 per jumlah keseluruhan per 4. Berarti nilai pecahan satu potongannya adalah 1/4 atau 1/4. Pecahan 1/4 yang lain, misalnya sebuah segitiga dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian yang ditunjuk oleh tanda panah nilai pecahannya adalah 1/4. Sama juga dengan lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, nilai pecahan yang ditunjuk oleh angka panah adalah 1/4.
Tentukan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan dikerjakan. Wah, ternyata mudah ya teman-teman. Mudah sekali belajar pecahan itu. Tadi ada berapa? 1/2, 1/3, dan 1/4. Tadi juga sudah dilengkapi 5 soal untuk latihan teman-teman. Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Oke, pasti bisa lah. Iya dong. Kemudian, tadi sudah menceritakan dongeng, kemudian sudah belajar pecahan, mengerjakan latihan. Capek nggak ya? Mau yang seneng-seneng nggak? Kita bernyanyi yuk. Oke, Bu Vika punya lagu Ayamku ciptaan Ate Mahmud. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Wah, teman-teman pintar ya, sudah bernyanyi semua. Tadi menemukan apa ya di lagu itu? Apa coba yang teman-teman temukan di lagu itu? Sip, panjang dan pendek lagu. Ditemukan di bagian apa ya teman-teman? Di bagian setiap suku kata. Iya, panjang dan pendek lagu ada pada setiap suku kata. Kalau pendek itu diberi tanda lingkaran hitam pada setiap suku katanya, sedangkan kalau panjang itu diberi tanda garis pada setiap suku katanya. Coba sekarang teman-teman perhatikan di samping ini. Coba perhatikan, di sini ada lirik Ayamku yang tadi teman-teman nyanyikan ya. Nah, kita lihat tanda titik dan tanda garis pada setiap suku katanya. Sekarang kita akan menandai bagian lagu yang dinyanyikan secara panjang dan pendek. Perhatikan baik-baik. Jangan lupa anak-anak, bunyi pendek ditandai dengan simbol titik hitam. Sedangkan bunyi panjang ditandai dengan simbol garis seperti ini. Setelah tadi kita nyanyikan bersama, di lirik pertama yaitu kok, 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 lihatlah. Lirik lagu ini atau bagian lagu ini dinyanyikan secara pendek. Maka dari itu, kita tandai dengan titik hitam dalam setiap potongan lirik lagu atau bagian lagunya. Kemudian, ayamku. Nah, karena dinyanyikan dengan bunyi panjang, maka ditandai dengan simbol garis. Selanjutnya di lirik yang kedua yaitu berkeliaran di halaman. Karena dinyanyikan dengan bunyi pendek, maka ditandai dengan simbol titik hitam. Kemudian bagian lagu yang kedua yaitu rumah. Karena dinyanyikan dengan bunyi panjang, maka ditandai dengan garis hitam. Selanjutnya di lirik ketiga, induk ayam dan anaknya.
induk ayam dan dinyanyikan dengan bunyi pendek, maka kita tandai dengan tanda titik hitam. Lalu bagian lagu anaknya karena dinyanyikan dengan bunyi panjang, maka disimbolkan dengan garis. Selanjutnya di lirik yang keempat, kok 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 mencari makan. Di bagian lagu kok 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 mencari dinyanyikan dengan bunyi pendek, maka dari itu kita tandai dengan simbol titik hitam. Di bagian lagu makan karena dinyanyikan dengan bunyi panjang, maka ditandai dengan garis seperti ini. Sudah diberi tanda semua ya. Dari semua lirik ini sudah ada tandanya. Tanda lingkaran hitam atau bisa juga tanda titik dan tanda garis. Iya, lingkaran hitam atau titik itu untuk menandakan apa? Pendek. Iya, bunyi yang pendek, dan yang garis menandakan bunyi yang panjang. Coba sekarang teman-teman, Bu Vika minta untuk menuliskan suku kata apa saja yang termasuk pada bagian bunyi pendek dan suku kata apa saja yang masuk pada bagian bunyi yang panjang. Coba ya teman-teman tuliskan di buku teman-teman ya. Wah, teman-teman pintar sekali ya, sudah bisa menemukan dan menuliskan suku kata apa saja yang termasuk bunyi yang pendek dan suku kata apa saja yang termasuk pada bunyi yang panjang. Oke, dari pertama tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang dongeng fabel kebersamaan, yaitu si kancil dan cicak badung. Kemudian kita juga belajar tentang pecahan untuk membagi makanan agar sama besar, adil, yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kemudian yang barusan tadi kita bersama-sama menyanyikan lagu Ayamku ciptaan Ate Mahmud untuk menemukan panjang dan pendek bunyi. Panjang bunyi ditandakan dengan apa? Iya, dengan garis. Kalau yang pendek ditandakan dengan tanda lingkaran hitam atau titik. Iya, sekian pembelajaran kita hari ini bersama Bu Vika dan juga channel Si Boim tentunya. Bu Vika selalu berharap teman-teman terus mengikuti channel Si Boim, karena channel Si Boim ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadi tetap semangat, jaga kesehatan, selalu membantu orang tua, dan jangan lupa berdoa. Sekian pembelajaran kita hari ini bersama Bu Vika dan channel Si Boim. Tetap semangat belajar kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.